Shalom, selamat malam. Ya, puji nama Tuhan. Perkenalkan saya Vera Mayasari Uwangkar atau lebih dikenal dengan Maya atau Miss Maya, karena saya saat ini adalah sebagai guru vokal yang ditangkap Tuhan untuk ada di STT Ekumene, yang jujur terpikir aja enggak. Tetapi hari ini saudara bisa melihat bahwa saya ada di sini, yang tadinya sebagai penyanyi kemudian jadi guru vokal, dan hari ini Tuhan bawa aku maju satu step lagi, yaitu bersaksi tentang kebaikan Tuhan melalui hidup aku. Ya, malam hari ini saya akan mengambil satu tema untuk khotbah saya malam hari ini. Saya sebut dengan before after. Ya, before after. Karena aku percaya sama seperti teknik bernyanyi ada nge-push dan pull, pintu juga ada push and pull. Pintu nggak mungkin cuma masuk doang, nggak ada keluar, susah. Atau sebaliknya, keluar doang, nggak bisa masuk gitu ya. Nah, sama seperti di dalam kehidupan kita ada before dan juga after. Artinya gini, ada kehidupan sebelum kita, dulu sebagai siapa, dan sekarang afternya sebagai siapa. Mungkin itu sebabnya saya tadi udah intro di depan bahwa saya sebenarnya adalah guru vokal yang tadinya sebagai penyanyi, kemudian Tuhan bawa aku menjadi guru vokal, dan kini saya sudah bisa ada di sini berbagi tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup aku. Bukankah itu sesuatu yang progres? Before-nya sebagai penyanyi yang dalam tanda kutip hidupnya yang out-outan gak tertib, tetapi setelah ditangkap Tuhan, aku punya after. Nah, ini yang akan saya share, yang akan saya bagikan untuk setiap yang melihat atau yang mendengar video saya malam hari ini. Yuk kita ambil Alkitab kita. Oke. Mari kita buka Roma 8 ayat 5. Perikopnya adalah hidup oleh roh. Kita baca ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal daging, dan mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah loh, daging dan juga roh. Ada manusia yang hidup dengan keinginan-keinginan daging, dan juga ada yang hidup dalam roh. Udah mulai masuk ya. Before, sebelum kita ketemu Tuhan, sebelum aku ketemu Tuhan, saya seorang penyanyi yang punya gaya hidup yang sangat tidak tertib. Ya kan? Makanya sekarang saya senang banget. Saya nggak perlu banyak ngomong kepada teman-teman saya. Kenapa? Karena saya punya before. Punya teman-teman waktu aku belum kenal Tuhan. Punya teman-teman before ketemu Tuhan. Dan banyak sekali teman-teman yang tahu tentang aku, bagaimana gaya hidupku yang haleluya 15 kali gitu kan. Yang kita bisa baca kok. Kita bisa baca di Galatia 5 ayat 19 sampai 23. Ya, ini bicara tentang perbuatan daging. Coba kita lihat. Perbuatan daging ini yang aku punya before dulu. Dan aku percaya setiap orang, setiap manusia pasti punya before after. I don't know apakah sudah after atau dia masih hidup di dalam before gitu. Sudah ketemu Tuhan tapi kehidupannya masih belum
belum maju, kita nggak tahu. Tetapi seharusnya di dalam hidup kita harus ada before after. Tidak peduli siapa before, tidak peduli siapa kita di belakang kita, yang terpenting afternya. Oke? Malam hari ini yuk kita lihat. Ada Galatia 5 ayat 19 sampai 23. Kita baca tentang perbuatan daging before saya dulu. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri atau egois, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, mabuk, pesta pora, dan sebagainya. Nah, jujur, saya mau bersaksi bahwa itu adalah kehidupan saya yang dulu, before ketemu Tuhan. Sebelum saya ketemu Tuhan, itu kehidupan saya. Artinya perbuatan daging saya itu masih menguasai seluruh kehidupan aku. Oke? Nah, tadi dibilang di atas, ini. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang daging. Itu yang saya lakukan dulu. Karena saya belum ketemu Tuhan. Hidup sebelum, before ketemu Tuhan, itulah kehidupan saya. Tetapi puji nama Tuhan, Tuhan membawa aku keluar dari sana. Itu sebabnya saya bilang, saya lebih suka sekarang bersaksi dengan kehidupan aku, tanpa aku harus berbanyak ngomong bicara. Kenapa? Karena saat ini sekarang sudah usia bukan muda lagi. Saya udah 48 tahun ya. Dan saya jadi penyanyi masih umur 18 tahun. Oke? Artinya range dari 18 tahun sampai sekarang berapa? 48, berarti sudah 38. Saya punya lingkungan, teman-teman saya yang jadi saksi bagaimana before kehidupan saya sebelum ketemu Tuhan. Itu luar biasa banget. Tapi puji nama Tuhan, sekarang mereka sudah bisa melihat bagaimana sekarang kehidupan saya sudah tidak seperti dulu lagi gitu loh. Nah, di situ kita sudah, tanpa kita harus banyak ngomong, orang udah bisa melihat, loh kok dia dulu ngomongnya nggak sopan gitu ya, pakaiannya pun nggak sopan. Nah, dulu saya seperti itu, namanya kita penyanyi ya. Tetapi setelah Tuhan bawa, kita mulai malu. Memang perlu proses, nggak ada orang tiba-tiba, bukan kita mengecilkan Tuhan, tetapi Tuhan juga mau kita proses. Hidup itu harus ada proses. Segala sesuatu yang kita dapat instan itu nggak abadi, itu nggak kuat. Jadi ketika kita ketemu Tuhan, saya juga butuh waktu yang sangat lama untuk merubah dari kehidupan daging before. Sudah ketemu Tuhan sih, tetapi masih jatuh bangun. Memang itu perlu untuk kita belajar mengerti bagaimana susahnya kita mau berubah gitu ya. Bagaimana susahnya kita mau berubah, itu proses. Kalau tiba-tiba Tuhan, bisa aja Tuhan lakukan, tetapi itu nggak membekas. Segala sesuatu yang kita dapatkan dengan effort, itu pasti lebih strong, lebih kuat, lebih meaning gitu ya. Itu, jadi sekarang saya ketemu teman-teman saya, nggak perlu banyak ngomong, basa-basi. Mereka udah bisa melihat, loh Mai, you kok bisa sekarang hidupnya seperti ini, berubah banget ada. Berarti ada perbedaan antara Maya yang dulu, manusia yang dulu, manusia lama, dan yang sekarang, manusia baru. Nah, itu sebabnya saya suka pakai judul khotbah singkat saya ini before after, karena itulah kehidupan saya gitu kan ya. Tapi satu hal yang aku tahu bahwa Tuhan bilang ketika kita diciptakan, Dia yang memilih kita di dalam rahim ibu kita. Dia yang memilih kita, Dia yang menempatkan kita, Dia yang memilih ibu orang tua kita, Dia yang pilih gitu. Siapa? Saya, dipilih mami saya gitu. Dia tidak taruh Maya di perutnya Ratu Elizabeth gitu. Enggak ya. Dia pilih mami saya, yang ternyata mami saya adalah pribadi yang sangat punya peranan di dalam pertobatanku. Mungkin nanti ya saya akan cerita tentang sedikit kenapa aku bisa berubah, bertobat, dan kenapa sekarang aku bisa hidup tertib sekarang. Kenapa? Padahal dulu saya pengen bunuh diri, banyak hal yang saya lakukan di masa lalu ya. Ingat satu hal, Tuhan memilih.
Tuhan memilih kita. Bahkan di Alkitab bilang dia sendiri yang merangkai kita, dia menyaksikan pertumbuhan kita. Artinya kita tahu bahwa kita ini adalah biji mata Tuhan loh. Tidak peduli latar belakang siapa kita di masa lalu. Tuhan nggak peduli. Tuhan nggak peduli masa lalu kita siapa. Dia bilang mau merah seperti kemis, nggak masalah. Yang terpenting adalah setelah kamu ketemu Tuhan, kamu berubah nggak? Itu dia. Kita semua ini adalah biji mata Tuhan. Bener ya, kita semua adalah biji mata Tuhan. Jadi kadang-kadang ada diizinkan Tuhan tuh orang harus melewatin before, masa lalunya tuh penuh dengan hal yang tidak enak. Tetapi tidak peduli dosamu seperti apa, kata Tuhan, before, kehidupan dagingmu seperti apa. It's okay. Tetapi ada satu titik di mana Tuhan memanggil kamu balik. Ketika kita merasa ada titik balik di situ, ketika kita ketemu Tuhan, mungkin ada orang ketemu macam-macam ya, ketemu Tuhan ya. Tetapi biasanya kita bilang tuh titik balik gitu loh. Titik balik kita. Nah dari situ tuh Tuhan ingin melihat, you mau berubah nggak? Even lu jatuh bangun nggak apa-apa. Tetapi Tuhan ingat ya, Tuhan lihat hati. Oh Tuhan kita baik kok, dia selalu mengampuni kok, kita minta ampun dia. Oh jangan salah, Tuhan bilang jangan mencobai Tuhan gitu loh. Jadi kalaupun kayak dulu saya, kehidupan saya dulu tidak tertib. Makanya ketika ketidaktertiban itu mau ditertibkan, aduh itu sakit semua. Bahkan sampai hari ini kita terus berjuang gitu loh. Berjuang karena kita sudah menanggalkan manusia lama. Dan manusia lama itu akan selalu berkoar-koar mengajak kita untuk balik lagi. Dan itu perjuangan. Perjuangan kita. Perjuangan setiap hari adalah supaya kita tidak balik lagi ke manusia lama kita. Tidak balik lagi ke kehidupan lama kita yang sudah kita tinggalin gitu loh. Itu perjuangan kita. Menurut aku itu perjuangan kita setiap hari, setiap saat. Dimana setiap hari manusia lama kita mengaung-ngaung gitu loh, ingin supaya kita balik lagi. Yang tadinya kita suka marah, kita sudah berhenti marah gitu. Tetapi sometimes keadaan diizinkan, gitulah gitu. Itu perjuangan kita sampai kita selesai adalah sebenarnya menurut aku melawan karakter lama, yang apalagi itu jadi habit kita dulu gitu loh. Gak gampang. Makanya itu sebabnya kita harus betul-betul, kalau kita sudah terlepas dari masa lalu kita sudah melekat dengan Tuhan, itu harus melekat terus. Baru kita akan terjaga kehidupan kita. Kalau enggak, kita bisa balik lagi. Kehidupan ngerokok, bisa balik lagi. Kalau kamu balik lagi ke lingkungan kamu, bergaul dengan teman-teman yang ngerokok, bisa balik lagi. Gitu loh. Nah, jadi satu hal yang aku mau bilang, bahwa saya percaya bahwa tidak ada satupun manusia yang lahir cita-citanya jadi penjahat. Artinya maksud aku gini, nyambungnya ke before afternya, iya, tidak ada seorang pun yang kepengen punya kehidupan yang amburadul before-nya, ya. Tidak ada. Kenapa? Karena kita adalah biji mata Tuhan. Dia yang memilih kita. Jadi dasar benih ilahi itu ada. Mungkin orang selalu bilang tuh hati kecilku. Tapi menurut aku hati kecil itu tuh yang suka bersuara kalau kita mau berbuat jahat tuh, hati kecil tuh itu adalah benih ilahi menurut aku yang Tuhan titip. Karena kita dasarnya kan Tuhan bilang kita adalah biji matanya. Kita ini dia yang memilih kita. Dia yang memilih kita. Makanya kalau kita tahu, kamu tahu siapa Bapak kamu sebenarnya. Kamu pun tahu sebagai siapa kamu harus mengakhiri hidup kamu. Tidak peduli siapa kita di belakang sana, tidak peduli before kita seperti apa, karena Tuhan juga memakai di perjanjian lama dan perjanjian baru juga bukan orang-orang yang dalam tanda kutip tidak melewati masa-masa pemberontakan. Paulus yang aku suka, Paulus itu adalah teroris zaman now, tapi dipakai Tuhan luar biasa gitu loh. Jadi tidak peduli before kita apa, nggak apa-apa. Kadang-kadang memang Tuhan memakai, kita harus melewatin, mungkin kayak saya lah ya, walaupun tidak seperti semuanya seperti saya, tetapi wow, luar biasa yang aku alami. Dari dulu juga pengen bunuh diri, pingin mengakhiri karena aku nggak sanggup. Tapi kemudian aku sadar bahwa kenapa aku tidak pernah mati, karena Tuhan memilih dan memanggil aku.
Dia yang menetapkan aku di dalam rahim ibuku. Dia memanggil namaku. Dia sebut aku biji matanya. Untuk ada di dunia ini bukan untuk mati konyol. Apalagi mati dalam ketidaktahuan kita. Kecuali kita sudah terima Tuhan Yesus, sudah betul-betul hati kita sudah tahu bagaimana Tuhan memberkati kita, menjaga kita dan bla 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 bla, dan kita masih memutuskan, waduh itu lain cerita. Tapi waktu dulu sebelum aku ketemu Tuhan, before pemberontakan aku tentang hidup, aku marah gitu, dan aku pengen berulang kali, bukan cuma 1, 2, berulang kali. Tetapi kenapa gak pernah mati? Karena memang Tuhan menciptakan aku, membawa aku ke dunia ini bukan untuk mati konyol. Beforeku, iya kan? Tidak peduli before kita seperti apa, tidak peduli seperti apa, tidak peduli kita lahir dari keluarga yang seperti apa. Tapi kita, Tuhan kasih kesempatan untuk mengakhiri kehidupan kita pun seperti apa. Kalau kita kenal baik siapa Bapak kita. Bapak kita tuh yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, Dia yang punya loh. Coba kita lihat siapa yang terhebat. Itu gak ada apa-apanya di mata Bapakku. Siapa yang terkaya? Gak ada apa-apanya. Bapakku lebih dari segalanya. Bapakku yang namanya kemuliaan itu Bapakku. Bapak kita. Yang terhebat, nama Bapak kita adalah yang terhebat. Itu Bapak kita namanya. Karena Dia di atas segalanya. Gitu loh. Jadi yang saya mau tekankan di sini, ayo, tidak peduli keadaanmu sekarang seperti apa. Tuhan selalu memberi kita kesempatan untuk berubah. Dia telah memberikan Yesus, darah Yesus untuk memateraikan kita. Dikembalikan hubungan yang rusak karena dosa-dosa kita, kemudian Yesus datang ke dunia ini. Itu sebabnya darah Yesus yang telah memateraikan kita, membuat kita, Alkitab bilang, boleh datang dengan penuh keberanian untuk memanggil, ya Aba, ya Bapa, gitu. Sekali lagi, apa beforemu? Apa masa lalumu? Perbuatan daging pasti kan semuanya. Oke. Kamu berasal dari keluarga mana? Aku keluargaku susah banget. Smith Wigglesworth ya. Smith. Iya. Maaf kalau salah ya. Dia gak bisa baca. Dia susah. Sepanjang hidupnya dia susah, masa kecilnya aja nggak. Dia nanti umur berapa ya baru punya sepatu gitu ya. Saking susahnya. Tidak peduli. Kita berasal dari keluarga mana. Mau keluarga miskin. Mau kita berasal dari, Tuhan bilang baik-baik bahwa dalam kehidupan kita maka Tuhan. Nah gini. Dalam kelemahan kita lah maka nyata kuasa Tuhan gitu loh. Benar kan? Jadi nggak peduli posisi kita sekarang di hadapan Tuhan tuh seperti apa gitu. Orang tua kita susah tapi Tuhan kasih kesempatan untuk kita merubah. Before zero jadi hero. Before nothing jadi something with Jesus. Itu pilihan. Setiap orang pasti punya before, masa lalu, kehidupan yang tidak tertib dengan macam-macam. Tapi Tuhan kasih kesempatan untuk kita rubah. Bersama Yesus kita bisa merubah after kita menjadi kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan bilang dalam kelemahan kita lah maka nyata kemuliaan Tuhan, maka nyata kuasa Tuhan. Kalau kita dalam keadaan ada punya segalanya, dari mana kita bisa tahu Tuhan tolong kita, Tuhan bantu kita. Kita punya uang banyak gitu kan, dapat proyek, dari mana kita bisa bersyukur bahwa itu proyek dari Tuhan? Kalau kita punya, nanti kita nggak ada kan, baru kita bisa tahu, oh Tuhan itu menolong aku. Dalam kelemahan, kata Paulus, dalam kelemahanku maka nyata kuasamu gitu loh. Jadi poinnya yang saya akan bagikan di sini adalah before after. Setiap orang harusnya punya before after. Tidak peduli beforemu seperti apa. Tapi yuk, mari after we meet Jesus, ketika kita temui Yesus, kita bisa jadi something from nothing. Kita bisa lihat kan bagaimana murid-murid Yesus, mereka punya after, punya cerita yang luar biasa.
Setiap murid-murid Yesus masing-masing punya tiap-tiap. Kenapa Tuhan izinkan mereka? Kenapa Tuhan bisa pakai orang yang pintar, orang yang hebat? Tapi kenapa Tuhan pakai orang-orang yang dalam tanda kutip bermasalah? Supaya kita punya keberanian untuk berpikir seperti itu. Kalau Tuhan pakai orang-orang yang sempurna, oh apa kabar kita? Pasti kita nggak bakalan pernah bisa layak dong. Tapi Tuhan izinkan, Tuhan pakai orang-orang yang dalam tanda kutip tidak dilihat manusia. Supaya kita dalam keadaan apapun kita bisa punya keberanian. Oh, bersama Yesus kita bisa jadi something. Why? Ada banyak contoh. Orang-orang yang dipakai Tuhan, murid-murid Yesus yang dipakai Tuhan, mereka juga bukan siapa-siapa. So, tentukan. Kamu mau seperti apa? Masa depanmu mau seperti apa? Hari ini kita harus menentukan sebagai siapa kita mengakhiri kehidupan kita. Kita tidak bisa memilih dari mana kita keluar, dari lahir. Tidak bisa memilih, gak bisa. Kita tidak bisa memilih siapa yang menjadi orang tua kita, gak bisa. Itu haknya Tuhan. Tapi kita bisa menentukan sebagai siapa kita mengakhiri kehidupan kita. Dan jika mulai hari ini kita mulai bergantung, menyerahkan semuanya, bekerja sama dengan Tuhan. Ibaratnya gini, kalau kita sayang sama seseorang, kita pasti akan melakukan yang terbaik. So, pikirkan itu. Jika kita sayang sama Tuhan, kita pasti akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bilang jika kita sudah memulainya dalam roh, masakan kita mau mengakhirinya dalam daging. Jika kamu punya masa lalu, beforemu gak benar, Tuhan sudah bawa kamu di sini, sudah punya masa depan bersama Tuhan. Masalah dikit kita mundur, masa kita mau balik lagi? Jangan dong. Oke, jangan dong. Maju terus. Maju terus. Tuhan telah memberikan kita Roh Kudus, Roh penolong untuk kita. Oke? Puji nama Tuhan. Itu yang ingin aku bagikan kepada teman-teman yang melihat atau menonton video ini. Semoga menjadi berkat. Ingat sekali lagi, tidak peduli kita semua berasal dari mana, tidak peduli before kita seperti apa sebelum kita ketemu Tuhan, tetapi kita bisa menentukan sebagai siapa kita mengakhiri hidup kita. Kita mengenal Bapa kita dengan baik. Kalau kita tahu siapa Bapa kita, kita pun tahu sebagai anak, kita tahu sebagai siapa kita di dunia ini. Tuhan berkati, shalom dan selamat malam. God bless.